Tolong satu hal yang perlu diingat, Gloria ini adalah Fakultas Hukum dari UKSW, bukan STT Sangkakala. Ya, kalau dia bisa sharing seperti itu, powerful, tolong yang STT Sangkakala yang setiap hari kerjaannya pagi, siang, malam berdoa, jangan merasa capek untuk berdoa. Yang setiap hari pasti ada doa pagi gitu ya, dan pasti so far akan ditiup sama Kak Oscar dan Kak Oce setiap 4:30 pagi gitu ya. Kalau masih agak lambat bangunnya, lelet, aduh malu sama yang nggak sekolah STTS gitu ya, yang dari UKSW. Jangan sampai nanti yang lulusan IAIN sharing di sini ngomong jauh lebih powerful daripada kalian ya. Aduh Tuhan gitu, rasanya itu aduh ya ampun gimana gitu ya. Tapi saya jadi ngerti loh apa yang sering kali itu Pak Adi bilang gini. Pak Adi tuh terharu sekali lihat banyak anak-anak muda yang masuk sekolah teologi mau mempersembahkan hidupnya. Seringkali itu Pak Adi kalau ngomong sama kami sampai kadang menahan air matanya berkaca-kaca gitu ya. Tapi waktu tadi glow sharing saya jadi bisa merasakan gitu ya. Hari gini masih ada anak-anak muda yang mau mengikut Tuhan, mau mempersembahkan masa mudanya, mau tidak memikirkan apa yang jadi kemauan hatinya dan kesenangan dirinya. Bukan ambil teologi atau PAK, tapi ambil hukum, tapi ambil ekonomi, ambil psikologi. Tapi mereka mau bilang bahwa Tuhan pakai hidupku. Seperti apa yang kau mau. Itu kan luar biasa sekali. Menurut saya, Tuhan gak akan pernah main-main sama orang-orang muda yang seperti itu. Ya. Dan baru kemarin papimu bilang, oke sayang, karena aku nanti sore akan khotbah di Gria Ayem Tentrem, betul ya? Kamu, nggak pakai Gria ya? Kamu jadi besok siang yang sharing ya, khotbah di Oikos gitu ya. Bayangin baru kemarin ya. Jadi kalau kalian cuma 1 jam sebelumnya, kamu yang mimpin gitu. Itu sudah biasa. Istrinya pun diperlakukan seperti itu gitu ya. Jadi memang siap tidak siap, firman Tuhan katakan demikian kan ya. Siap tidak siap, kamu harus siap. Karena mumpung hari masih siang. Karena tiba waktunya malam kok nggak akan bisa lakukan apa-apa. Jelas ya. Persiapan kita bukan ditentukan waktu mau khotbah, lalu setengah hari baca Alkitab. Persiapanmu ditentukan dari setiap hari kau baca Alkitab, kau saat teduh, kau dengar Roh Kudus ngomong apa, dan kau lakukan. Itu persiapanmu. Amin. Dan papimu juga kasih tahu ke saya bahwa tolong dong sayang, kamu rangkumkan mulai dari Pak Kefas, Kak Tirsa, kemarin Mami Aning, sampai terakhir papimu kemarin sharing gitu ya, meringkas semuanya. Jadi saya mencoba untuk merenungkan dan saya tanya Roh Kudus, yang saya lakukan hanya bahasa roh, tidur pun jadi nggak tenang karena selalu tanya, kau mau ngomong apa Roh Kudus, mau ngomong apa, bahasa roh lagi. Tapi saya bersyukur karena kalau saya tuh belajar dari seorang hamba Tuhan yang pernah ngomong gini. Kalau kamu mau khotbah, sudah tahu jadwalnya kapan. Jangan kamu baca Alkitab karena kamu persiapan terus saat teduhmu kamu tinggalin. Saat teduhmu harus tetap saat teduh, baru setelah itu kamu persiapan lagi sendiri. Ngerti ya? Gak bisa tuh, saat teduhku kan sudah diganti sama persiapan buat firman. Lain, kamu harus perlu kasih makan dirimu sendiri. Ya dong, apa yang mau kita sampaikan sama banyak orang kalau kita nggak kasih makan untuk roh kita sendiri? Apa yang mau kita sampaikan? Nah, dari situlah Tuhan kasih saya sesuatu yang luar biasa yang akan saya bagikan pada siang hari ini. Kita semua tahu teman-teman ya, saudara-saudaraku yang dikasih, bahwa hidup manusia itu terbagi 2. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Betul ya? Ini saya dapat sekali nih. Nih masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ingat waktu Pak Kefas, lalu Kak Tirsa, lalu Mami Aning. Pak Kefas banyak sekali mengupas. Siapa di antara kita yang masih ingat? Kamu masih punya ini. Nenek moyangmu ada kutuk. Kutuk itu turun ke kamu.
Kamu masih ini, kamu masih ini, kamu masih gini, betul ya? Apa yang sedang dia lihat? Kadang seseorang itu diberi Tuhan hikmat, roh marifat untuk mengerti apa yang pernah terjadi di masa lalu tanpa kita tahu. Itu namanya roh marifat di masa lalu. Pak Kefas banyak bicara tentang masa lalu kita, betul ya? Oh, ini orang tuamu pernah nyerahin kamu nih. Oh, kamu dulu pernah gini nih. Oh, kamu pernah ditanam ini, dikasih ini dan sebagainya. Itu apa? Untuk mengupas masa lalu. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah membereskan masa lalu kita nggak akan pernah bisa melangkah ke masa sekarang. Kita nggak ngomong masa depan dulu. Masa lalu. Makanya buka sama-sama dong Filipi pasal 3. Filipi 3 ayat 13. Yes. Tolong yang sudah ketemu, tolong dibacakan. Filipi 3 ayat 13. Ya, thank you. No, dear brothers and sisters, saya baca dari NLT. I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Forgetting the past. Forgetting, betul ya? Double T. Forget, melupakan. Yang dimaksud melupakan masa lalu ini apa? Yang dimaksud melupakan masa lalu ini adalah kita tidak lagi mengkhawatirkan masa lalu. Kita tidak lagi hidup di masa lalu. Banyak loh orang-orang yang sekarang usianya udah berapapun juga, tapi hidupnya masih di masa lalu. Contohnya Mami, contohnya kepahitan. Ciri-ciri orang masih hidup di masa lalu adalah kemana-mana hatinya bawa pahit. Apalagi tidak bisa mengampuni. Ini ciri-ciri orang yang hidup di masa lalu. Apalagi merasa tidak berguna atau berharga. Kenapa? Karena dari kecil dikatakan kamu bodoh, kamu memang gak kayak adikmu, kamu memang gak kayak kakakmu. Makanya efeknya masa sekarang apa? Jadi orang yang minder. Tidak bisa mengampuni, makanya jadinya apa? Dia pemarah. Kepahitan, akhirnya sekarang kenapa anaknya? Keras kepala. Keras kepalanya cenderung memberontak. Ini ya. Realita yang jadi daging yang bisa dibaca dan dilihat dan dirasakan oleh dirimu sendiri dan oleh orang-orang di sekitarmu. Makanya Paulus bilang, but I focus on this thing, on this one thing, forgetting the past. Melupakan masa lalu. Forgetting ini dari bahasa Yunaninya saya sempat lihat dan cari. Melupakan itu epilantanomai. Yang dimaksudkan adalah tidak khawatir. Kamu bisa gak sih lupakan apa kata orang tentangmu yang sudah terekam di dalam kepalamu selama belasan tahun? Gak bisa. Tapi kita bisa membereskannya. Kita bisa memilih untuk menyelesaikannya. Kita bisa memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan tidak mengkhawatirkan masa lalu kita. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Itu juga kenapa Tuhan sampai kirim Pak Kefas, kirim Kak Tirsa, kirim Mami Aning. Karena beberapa ada yang didoain Mami Aning masih didoain tentang itu kan. Ini kamu harus merelakan. Ada yang didoain tentang pasangan hidup. Sudah, cintamu hanya untuk Tuhan. Jangan untuk pasangan. Stop. Kenapa? Karena masa lalunya gak dapat kasih sayang. Dari papa terutama. Tuh. Makanya masa sekarang isinya apa? Cari cowok, cari cewek. Putus lagi gak bisa tahan lama-lama. Jomblo gak bisa.
cepat, dalam hitungan minggu sudah ganti lagi. Hitungan minggu ganti lagi. Kenapa? Karena masa lalunya dia nggak dapatkan kasih dari keluarganya. Coba sekarang kita sambil dengerin firman, kita minta Roh Kudus ya. Roh Kudus tolong aku satu demi satu. Tuhan cabut satu demi satu, Tuhan bereskan. Bersyukur sekali waktu Pak Kefas kita semua didoain satu-satu, ya kan? Oh masih ini masih ada ini. Gak apa-apa, jangan frustrasi. Aku sudah berdoa terus, tapi kok masih ada roh ini? Aku sudah nyembah terus, tapi kok katanya aku masih seperti ini? Gak apa-apa, itu bagus. Itu bagus. Kalau teguran langsung, kata Amsal, itu jauh lebih baik teguran langsung daripada ciuman seorang musuh yang menusukmu dan menghabiskan hidupmu. Jelas, nangkap sampai di sini? Guys, orang-orang muda, Bapak Ibu semuanya, masa lalu. Gak ada orang yang tahu masa lalumu dengan detail selain Tuhan. Bahkan engkau pun gak tahu kisah mungkin kalau engkau pernah digugurkan, kalau orang tuamu pernah mencoba untuk menyelesaikan hidupmu saat kau ada di dalam kandungan. Gak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan pakai hamba-hambanya menyelidiki itu di dalam hatimu, jangan marah. Karena sesungguhnya Tuhan mau kamu keluar dari masa lalumu. Tuhan mau kamu melupakan. Melupakan itu bukan berarti, oh aku sudah lupa kok. Bukan. Kita nggak akan pernah bisa lupa dengan kejadian-kejadian masa lalu yang sangat menyesakkan hidup kita. Enggak. Tapi ciri-cirinya kalau kamu sudah forget itu adalah ketika kamu ingat pengalaman itu nggak akan membuat hatimu kayak tersayat gitu, nggak akan. Nggak ada rasa perih lagi di hatimu. Seperti luka, papi sering ngomong gitu kan, luka walaupun kena pisau sedikit aja gitu ya. Tapi kalau luka ini masih basah, kena air atau kesentuh apapun rasanya perih, betul? Tapi kalau luka itu kering, dia mau disentuh-sentuh kayak apapun, ya nggak akan sakit. Kenapa? Karena lukanya udah sembuh. Tapi masih ada bekasnya, ada, tapi sudah nggak sakit. Seperti itu yang dimaksud forgetting, melupakan masa lalu. Filipi 13 ayat 3 mengingatkan kita. Saya nggak ngomong masa sekarang, saya ngomong tentang masa lalu dulu. Itu yang Pak Kefas banyak sampaikan kepada setiap kita. Masa lalu. Saya bersyukur loh kalau Tuhan memberi ada orang-orang yang punya karunia marifat tahu kamu dulu pernah gini ya, kamu pernah gini ya. Karena itu bukan untuk menyakiti hatimu, itu bukan untuk mempermalukan kamu dan aku, bukan. Tapi itu untuk membongkar dan menyelesaikan itu dan membereskan itu. Bukan untuk mempermalukan. Aku malu loh, mami ngomong gitu loh. Kok mami tahu ya, misalnya gitu. Kalau Roh Kudus gak kasih tahu ke Pak Kefas, ke Kak Tirsa, ke Mami Aning, ke Mami, kita juga gak ngerti kok guys. Tapi kalau Roh Kudus kasih ngerti, dan Roh Kudus bilang sampaikan, dan harus kita sampaikan, itu berarti Tuhan mau pulihkan. Buktinya apa? Beberapa waktu yang lalu, waktu papimu ngajar sekolah misi, hari terakhir saya ikut. Kak Debi ikut setiap hari. Saya ikut 3 hari. Kak Uce ikut sehari. Di hari terakhir, hari Jumat, papimu dapat, kita akan doakan satu-satu seperti Pak Yohanes pengurapan. Semuanya doain lewat papi, setelah papi ke mami. Setelah papi ke mami, semua 28 anak. Lalu satu kali ada seorang muda, gitu ya, laki-laki. Duduk langsung di sini, Roh Kudus bilang, ngomong sama laki-laki ini, dia pernah dilecehkan. Enggak mau Tuhan. Aku enggak mau ngomong. Yang pertama, dia bukan anakku. Kalau anakku aku mau. Tapi dia bukan anakku, aku nggak kenal dia, aku nggak tahu, nggak mau. Kamu nggak usah sok ribut, suruh nyampein aja susahnya setengah mati. Ngomong aja apa susahnya, oke. Saya bilang gini, nah ibu boleh sampaikan sesuatu? Ya, kamu pernah dilecehkan. Langsung laki-laki ini menangis, meneteskan air mata, dan menganggukkan kepalanya, ya aku pernah dilecehkan. Kamu tahu? Bukan untuk mempermalukan. Karena setelah itu mulut saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga Tuhan pulihkan hidupmu dari semua pelecehan yang pernah kamu alami. Hari ini juga Tuhan pulihkan hatimu. Tuhan gak pernah mau mempermalukan kita.
Tapi dia mau memulihkan masa lalu kita. Supaya ketika kita ada di masa sekarang ini, kita sudah nggak digondelin. Tahu digondelin nggak? Diikutin. Digondelin tuh dibebani. Dibebani sama masa lalu kita. Yang semuanya bicara tentang dosa. Tentang kesakitan. Tentang hal-hal yang membuat kita tidak pernah bisa berdiri. Stand up for God. Never. Orang yang masa lalunya penuh dengan semua kepahitan, tidak bisa mengampuni, merasa diri tidak berharga, dia nggak akan pernah bisa memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Soalnya sibuk. Kalau main keyboard pun maunya supaya orang lihat dia, memperhatiin, wah jadi ngelit. Kalau main gitar pun maunya supaya orang lihat dia, supaya dia dapat apresiasi, dapat pujian. Kenapa? Karena masa lalunya nggak beres. Dia merasa berharga kalau dia dipuji. Makanya dia pakai pelayanan sebagai ladang untuk dirinya sendiri mendapat pujian. Kalau tamborin pun dandan secantiknya. Saya selalu suruh anak-anak saya dandan cantik, yang harus sangat cantik. Karena kamu sedang menari di hadapan raja segala raja. Yang cowok main musik pakai baju yang terbaik, sepatu rapi, karena kamu sedang menyembah, main alat musik di hadapan raja segala raja. Bukan supaya aku dandan cantik, narinya pun lentik. Supaya apa? Orang kalau lihat aku, apalagi yang aku suka, yang aku taksir, jadi semakin suka sama aku. Ada yang tidak beres dalam hidupmu. Dan itu yang mau Tuhan ambil. Makanya kenapa Tuhan kirim nabi-nabinya datang ke tempat ini. Supaya kita beres dulu dengan masa lalu kita. Karena kalau kita tidak beres dengan masa lalu kita akan repot dengan diri kita sendiri. Repot. Mau mami papi ngomong 12 jam full non-stop tentang hati Tuhan, tentang visi Tuhan. Tapi kalau masa lalumu gak pernah beres, kau gak pernah bisa menerima dirimu sendiri, kau gak pernah berkata cukup, kita gak akan bisa masuk di dalam janji Tuhan yang besar. Karena jelas ayat sebelumnya di Filipi, Paulus, I was circumcised when I was 8 days old. I am a pure blood citizen of Israel, a member of the tribe of Benjamin, a real Hebrew if there ever was one. I was a member of the Pharisee. Dia ngomong tentang dirinya yang hebat dan luar biasa. Tapi jelas baca baik-baik bahasa Indonesianya. Aku anggap itu semua sampah dan tidak berguna. Ada yang masih tinggal di masa lalunya, kejayaan-kejayaan masa lalunya. Bahkan Tuhan harus mengambil paksa UK dalam hidup saya. Karena masa lalu saya penuh dengan kebahagiaan waktu saya di sana. Saya merasa seperti itu. Sampai satu kali Bu Iin datang di Golden Time yang pertama. Bu Iin khotbah selama beberapa hari itu, saya merasa itu khotbah buat saya. Bukan buat anak-anak saya. Saya duduk paling belakang. Lalu Bu Iin turun, ngomong saya, terima kasih ya Bu. Saya sangat diberkati. Saya merasa khotbah Ibu untuk saya. Bu Iin bilang, memang ini khotbah untuk menguatkan kalian berdua. Aku pernah loh ngomong sama Ibu Iin. Saya itu pengen sekali seperti Ibu Iin. Karena Ibu Iin khotbah luar biasa. Kalau anak-anak saya buaya, saya adalah dinosaurus. Luar biasa ya. Wah, galak sekali Ibu itu. Terus aku bilang gini, Bu, saya pengen sekali punya sedikit ketegasan dan kegalaan Ibu. Lalu dia sambil tepuk-tepuk saya dan bilang, Ibu, untuk Ibu lain, Ibu akan memenangkan hati anak-anak Ibu dengan air mata. Ya ampun, kok nelongso banget gitu ya. Saya langsung, Tuhan, kenapa kok kalau aku harus nangis sih? Kadang aku pengen melampiaskan semua kemarahanku. Aku pengen mengeluarkan Bu Iin tuh enak banget tuh. Begitu musiknya nggak sesuai gini, saya main lagu ini apa? Gitu aja. Tolong dia sebut namanya satu, Bu, lagu itu Bu yang kemarin Ibu nyanyikan. Terlalu lelet kan musiknya. Sudah, saya sudah nggak mood. Bukan seperti itu caranya. Tuh kalau mungkin kamu yang digituin udah kepahitan, udah nggak mau main musik kan. Tapi karena dia tahu dia lakukan itu dengan anaknya.
Dia nggak akan lakukan itu dengan orang lain. Buktinya dia pergi kok ke beberapa CKI yang lain, gereja yang lain. Penyembahannya ya jauh beda dari Mahanaim. Tapi dia tetap dengan rendah hati berkata, wah luar biasa loh kalian loh nyembahnya. Dalam hati aku tahu yang jadi standarnya ibu itu seperti apa. Aku kasih tahu, kalau ada seseorang yang mau menghantam hidupmu dengan segenap hati dan semua power yang dia miliki, tandanya kau bukan orang luar. Ngerti nak? Masa lalu. Tuhan harus ambil itu. Apa maksudnya? Karena waktu satu kali Bu In di situ dia berdoa, dia Tuhan kuat. Saya di sini di lantai kan ya kan, kalau di itu kan lantai. Sambil saya delosor, Tuhan bilang gini, Mel, aku ambil UK karena aku mau kasih bangsa-bangsa buatmu. Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya? Sekarang aku di lereng Gunung Merbabu. Nggak ada orang yang tahu. Anak-anakmu akan pergi ke bangsa-bangsa. Saya nangis. Siapa saya Tuhan? Kok kau kasih janji terlalu besar? Siapa anak-anakku Tuhan? Kayak Daud kan? Waktu Daud mau ngikuti apa aja maunya Tuhan. Siapa aku Tuhan dan siapa keturunanku? Kok sampai engkau begitu mengasihi aku dan keturunanku? Yang masa lalu perlu dibereskan. Itu gak cuman hal-hal yang gak enak. Termasuk hal yang menyenangkan. Karena kadang kalau saya lagi melo-melo, merasa berat sekali. Saya bilang Tuhan, aku kangen sama UK. Aku kangen orang-orang di sana. Aku kangen suasana di sana. Aku mau ke sana lagi. Enggak, kalau hatimu masih di UK. Jangan seperti bangsa Israel yang sudah aku keluarkan dari Mesir. Tapi begitu kena masalah, Mesir lebih enak. Begitu hadapi masalah, Mesir lebih enak. Berarti masa lalumu enggak beres, Mel. Kau harus relakan. Kau harus relakan. Jelas guys. Masa lalu nggak cuman yang nggak enak, termasuk kejayaan, keberhasilan, prestasi. Banyak orang. Saya suka lagunya Giving My Best ya, yang the best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan terjadi lagi di depanmu. Tapi kalau kamu selalu melihat gak ada yang lebih baik dari UK. Gak ada yang lebih baik dari UK. Kamu berarti sedang tidak percaya kepada janji Tuhan yang ada di sana. Sedangkan UK sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun ya, 5 tahun yang lalu. UK itu sudah 5 tahun yang lalu. Kamu masih mau hidup di 5 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang aku sudah memberimu janji-janji yang dahsyat dan ajaib. Mau gak kamu lepaskan semua mimpi, kesenanganmu, bahkan keinginanmu lagi untuk kembali ke sana? Mau gak kamu letakkan itu? Mau gak kamu serahkan itu? Di sini guys, bereskan semuanya. Bereskan di sini, harus dibereskan. Saya satu hal yang selalu Roh Kudus ajarin sama saya. Kalau saya selalu melo, karena usia saya semakin saya bertambah dan saya masih belum punya keturunan sendiri. Saya kalau melo dan saya membiarkan diri saya menangisi dan meratapi kenapa? Kenapa kok Tuhan belum beri? Kenapa kok Tuhan belum beri? Kalau saya terlalu sibuk dengan mau saya. Dan kalau saya gak mau mencoba melihat janji Tuhan, aku sudah memberikan anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Kau jadi ibu buat mereka. Kenapa? Kau gak lempeng aja urusin mereka seperti kau mengurus anakmu. Besarkan mereka seperti kau membesarkan anakmu sendiri. Kalau saya tidak selesai dan selalu marah dengan Tuhan dan kecewa karena saya merasa Tuhan tidak menjawab doa saya tidak akan pernah dibawa sampai ke sini lawatan dan kegerakan yang tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan datang kedua kalinya. Itu visinya Oikos. Tolong sekarang tanya masing-masing dengan diri kita sendiri. Apa? Kau tinggal di masa lalu yang seperti apa? Yang masih belum engkau dan aku letakkan dan relakan. Karena kalau kita masih di situ, Tuhan gak akan bisa, maaf, kita gak bicara masa depan. Masa sekarang aja, kita akan selalu suka noleh-noleh. Dan lama-lama kita akan jatuh.
Karena kita suka noleh ke belakang. Anda tahu kenapa mobil itu spion cuman kecil kanan kiri? Kaca besarnya lebih besar, di depan lebih besar daripada spion kecil. Karena fokus kita bukan untuk naik mobil terus mundur ke belakang. Terus mundur, mundur. Bukan. Mobil kaca depannya besar. Karena mobil itu didesain untuk maju. Boleh sekali-kali lihat kanan kiri. Lihat belakang boleh. Kalau kita memang disuruh belok sama Tuhan. Lihat spion, ada apa di sebelah kananmu, supaya kau aman. Tapi engkau dan aku didesain sama seperti mobil, bahkan lebih dari mobil. Engkau dan aku didesain untuk maju terus ke depan, karena ada panggilan Tuhan. Filipi bilang, enggak cuma forgetting, tapi gue suka statementnya si Paulus ini. Di NLT dia bilang gini, looking forward. Looking forward. Saya lihat di kamus Cambridge punya ya. Dia bilang gini, looking forward itu berarti to feel pleased and excited about something. Looking forward itu berarti to feel, ya, to feel pleased, menyenangkan, and excited about something. Kamu tahu nggak somethingnya ini apa? Somethingnya itu apa? Oikos, ada yang tahu? Somethingnya itu apa? Tolong, makanya kamu sering dengar khotbah yang di Oikos itu. Di situ ada somethingnya itu ini loh. Riding the wave. The wave apa? Of unending revival. Jangan sampai engkau dan aku sudah ada di sini, tapi engkau dan aku punya visi yang berbeda. Bukan ini. Tolong, kalau engkau dan aku ada di antara kita, yang goal kita tidak sama dengan ini. Besok Minggu gak usah datang lagi ke sini. Maaf ya, saya harus ngomong ya. Karena orang-orang yang di sini, tujuan dan goalnya satu ini. Riding the wave of unending revival. Kita rindukan lawatan, kegerakan yang tidak habis-habisnya. Lawatan, kegerakan, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini visi kita. Kalau ditanya ngapain kamu kumpul-kumpul, ngapain kamu nyembah sampai suaramu serak, ngapain kamu main gitar sampai tanganmu kapalan, jarimu kapalan, ngapain kamu sampai delosor-delosor, ngapain kita benerin pakai karpet, pakai AC, nanti kita mau kasih peredam, ngapain? Karena kita sedang berdoa, karena kita sedang dimuridkan di tempat ini, karena ada riding the wave, ada satu gelombang yang besar, yang tidak lama, yang sebentar lagi akan kita lihat, dan tidak hanya lihat, dalam tanda kutip Tuhan akan pakai kita untuk menciptakan gelombang itu terjadi, yang tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kalau engkau dan aku visinya cuma dia kumpul-kumpul supaya aku dikuatkan, supaya setiap hari imanku bertumbuh. Maaf ya, maaf. Standar kita jauh di atas itu. Kita mau bawa revival kemanapun kita berada. Nah, kalau kita masih sibuk dengan masa lalu ini, kita nggak akan bisa nih bawa ini nih. Apakah apakah janji Tuhan yang besar ini kamu ingini, kamu senangi, dan kamu sangat excited? Looking forward itu enggak cuma nunggu kok janji Tuhan belum datang ya. Aduh, aku udah doa, udah nyembah terus. Kak Glory udah berdua 2 jam di CM sama Kak Nathan. Kok gak ada yang berubah ya?
Atau kamu looking forward dengan gairah, ayo Tuhan, even cuma 2 orang, 3 orang, aku mau Tuhan, tidak sabar Tuhan, aku tunggu kegerakan terjadi di UKSW Tuhan, lawatan di UKSW, lawatan di sekolah lab, ya Noni ya sayang, ya, jangan sampai kamu diselip sama Noni Angel, masih SMA, tapi kalau Tuhan pakai dia memberitakan Injil di SMA-nya, akan jadi gebrakan yang luar biasa. Angel, ini khotbah bukan buat kakak-kakakmu, tapi buat Angel juga. Kalau kau di STT Sangkakala merasa sudah nyaman, salah. Standar Tuhan tidak seperti yang sekarang ini. Standar Tuhan di setiap kamar-kamar terdengar penyembahan dan pujian. Standar Tuhan di setiap kamar-kamar ada firman yang disampaikan, bukan gosip. Standar Tuhan setiap kali weekend anak-anak STTS dimanapun terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan. Itu. Masalahnya kita looking forward menantikan janji Tuhan itu dengan cara apa? Ya biasa aja lah. Udahlah gini-gini. Tapi yang dimaksud Paulus itu looking forward-nya itu feel place. Sangat menyenangkan. Menunggu sesuatu yang sangat menyenangkan. Seperti kalau tiba-tiba mami papi bilang, habis ini kita makan ya, all you can eat. Wait. Sudah diajak belum? Belum orang mami aja khotbah belum selesai yuk. Betul? Baru dijanjiin kasih tahu. Habis ini all you can eat ya. Di Semarang Gyukaku. Yang 1 orang 500.000 kira-kira ya. Apa 300 sekian. Dengarkan baik-baik. Kamu pernah gak dijanjiin mau diajak pergi kemana, senangnya, excitednya kayak gitu. Harus ya, kita juga looking forward dengan riding the wave of unending revival tuh. Hati kita juga kayak gitu. Bukan berdoa yuk, apa? Kita berdoa buat revival. Tadi sudah doa pagi, Jumat nih ya kan, yang semester 2 Jumat tuh paling ngeri. Belum nanti doa siang. Belum nanti doling sama Oscar. Jumat itu sehari 4 kali kan. Belum nanti malam doa malam. Ya ampun. Atau kalian yes karena tahu doa kita sedang mempersiapkan landasan untuk sebuah gelombang yang besar. Ada gelora guys, ada cinta. Gimana di UKSW? CM. Itu kalau yang ikut doa di CM hanya Nathan dan Glow, Feby, Glenn, Feve. Kak Debbie belum ikut setiap hari. Menurut saya ada something wrong. Harusnya kalian itu yang berdiri buat UKSW. Karena kalian yang sekolah sana. Dicangkokkan dengan Eca, Grace, dan Venida. Karena mereka melayani ikut bareng Kak Debbie. Jadi setiap Sabtu bisa keliling UKSW. Nginjil. Harusnya begitu guys. Harusnya begitu. Tapi dari sini melompat ke sini. Jauh sekali. Ingat Mami Ani ngomong apa enggak? Ini tabernakel loh Bu. Tabernakel. Tak kasih tahu ya guys. Aku enggak peduli kau dapat kiriman atau enggak dari orang tuamu. Sorry, tapi dengarkan baik-baik. Kalau Mami Ani yang waktu itu aja PK-nya dikembalikan dan bilang, ini untuk betulin dan jadikan tempat ini seperti yang Tuhan mau. Kamu cuman senang, wah Mami Ani baik sekali, PK-nya enggak diterima loh. Kamu jangan senang-senang orang lain berkorban. Berkatnya jatuhnya ke Mami Aning. Baca baik-baik bagaimana Daud disuruh Tuhan bangun bait Allah. Itu si Arauna bilang, Tuanku Raja, Tuhan suka tanah ini, ambil aja. Gratis Tuhan, sorry aku gak mau bahasa sehari-hari kalau aku terjemahin. Aku gak mau ngasih sama Tuhan sesuatu yang gratis. Baca dong Alkitab. Gak pernah dengar ayat itu. Baca Alkitabmu kurang jauh guys. Sorry Arauna, aku gak mau ngasih Tuhan yang gratisan. Aku mau bayar, hitung berapa. Oh sekian Tuhan, dibayar sama Daud. Mami, kiriman dari mama aja belum tentu. Berdoa dong, minta dong sama Tuhan. Oh Ikos ini kok kejam sekali ya? Bukan. Kami sedang mengajari anak-anak kami untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kaya itu bukan soal dompetmu tebal, ATM-mu isinya berapa M. Kaya itu mental, itu kaya. Tuhan mendidik saya
sangat luar biasa tentang memberi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur untuk itu. Saya senang. Makanya saya nggak pernah kelaparan. Walaupun makan pernah hanya dengan nasi dan berambang goreng. Tapi saya tidak dibiarkan kelaparan sama Tuhan. Jelas. Persembahkan. Mami Aning sudah baca, Pak. Ini nanti gereja ini akan jadi gereja anak muda. Ini akan bawa lawatan di Salatiga. Bayangin toh, tabernakel di Salatiga. Sesalatiga tempatnya di sini loh, Pak. Loh guys, banyak sekali gereja-gereja yang besar dan megah gedungnya. Mungkin mereka juga punya yang lain, ya. Tapi jelas nabinya bilang tabernakelnya ada di sini, Pak. Ini pusat penyembahan. Ini akan mengubahkan kota. Wah, itu luar biasa sekali loh. Kalau Anda nggak excited dengar kayak gitu, saya nggak ngerti apa yang Anda sedang tuju. Tapi Mami Aning, dia sudah ngomong. Beberapa ada yang begitu didoain, aku lihat di belakangmu ada pasukan. Aku lihat kamu pergi membawa mujizat, penyembahan, kuasa kesembuhan. Loh ada yang didoain sampai kayak gitu. Kamu gak percaya? Ayo tak minta nek kamu gak mau. Aku mau. Destiny tempat ini sangat besar. Destiny setiap orang-orang yang hadir di tempat ini sangat luar biasa. Masalahnya kalau engkau masih tinggal di masa lalu, kau gak akan nganggep ini sangat berharga. Never. Kenapa? Kau sibuk dengan dirimu sendiri. Kau sibuk dengan apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Padahal firman Tuhan bilang itu dicari bangsa-bangsa kafir yang tidak kenal Tuhan. Kau dan aku kenal Tuhan. Burung di udara dia pelihara, bunga pakung di padang dia hiasi. Apalagi engkau dan aku jauh lebih berharga daripada burung-burung dan bunga-bunga itu. Tapi sekarang, terus masa sekarang ini harus seperti apa? Sekarang kita masuk ke masa sekarang. Ayatnya pun juga ganti. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ganti hitam ya. Macet. Oh oke, udah merah aja ya. 1 Timotius. Berapa tadi guys? 4 ayat 8. Tolong dong dibacain dong. Yes. Okay, physical training is good, but training for guidelines is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Physical training baik, tapi ada yang lebih penting. Masa sekarang supaya dari masa lalu ini kalau sudah beres, sudah kita relakan, sudah tidak lagi kita hidup di dalamnya, sekarang gimana caranya? Diganti dengan hidup yang baru. Apa? Physical, bukan physical training. Tapi kalau di sini terjemahnya bagus nih. Training for guidelines. Training for guidelines. Kalau dulu hidupmu tidak bisa mengampuni, merasa tidak berharga, penuh dengan kepahitan dan sebagainya. Sekarang itu sudah dibereskan. Sekarang apa yang kita lakukan? Diganti dong. Cara berpikirnya juga nggak kayak dulu lagi. Cara hidupnya juga nggak kayak dulu lagi. Training for guidelines. Training for guidelines. Terjemahan bahasa Indonesianya tadi apa? Training for guidelines. Apa guys? Tadi yang kamu baca? Ibadah itu berguna. Oke. Iya, di sini godliness. Oh ya, double S. Kalau diterjemahkan kesalehan. Memang ini kita sedang diajar untuk hidup dalam kesalehan seperti Tuhan yang kita sembah.
Kalau dulu kita nggak mau ngampuni, dulu senggol bacok, ya kan, emosinya nggak terkendali dan sebagainya, misalnya kayak gitu. Merasa nggak berharga, minder. Sekarang kamu harus mengganti ini semua dengan training hidup dalam kesalehan. Contohnya, baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-9. Yuk. 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, justru juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. 12. Jangan seorang pun menganggapmu rendah karena pemuda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. That's great, sampai situ. Training for guidelines. Trainingnya yang seperti apa? Trainingnya itu dengan work hard and continue to struggle. Kerja keras. Continue. Struggle. Hidup di dalam kesalahan itu mudah nggak? Enggak. Makanya Paulus bilang itu work hard. Itu kerja keras. Bahkan kadang kita masih harus struggle. Tadi Glory bilang untuk bangun pagi, aduh memaksakan diri. Ya itu struggle. Tapi yang luar biasanya ada ayat yang ke-10 itu. Tapi this is why we work hard and continue to struggle. For our hope is in the living God, who is the Savior of all people and particularly of all believers. Aduh, keren sekali ayat ini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Kita lakukan ini perbuatan-perbuatan baik kita bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kita punya hope, punya harapan di dalam Tuhan. Tuhan yang menolong kita berbuat baik. Kita nggak bisa berbuat baik dengan sendirinya. Masalahnya, kesalehannya yang seperti apa? Ayat yang selanjutnya. Training guidelines. Guidelines yang seperti apa? Yang pertama, ini dia karena dia ngomong sama Timotius ya. Timotius itu masih muda. Jadilah example. Example itu apa sih, Mami? Contoh. Contoh. Ya. Di mana saja. Ini loh. Dalam perkataan. Dalam caramu hidup. Betul kan? You live the way you love. The way you live. Cara hidupmu. The way you live. Tuh. Terus jadilah teladan dalam apa? Dalam kasihmu, love. Jadilah teladan dalam apa? Kesetiaan, faith. Terjemahannya di sini pakai faith. Faith. Trainingmu di dalam hal apa? Purity, kesalehan, kekudusan. Ini susah sekali buat anak muda. Makanya kenapa Paulus bilang sama Timotius, aku ngerti kamu harus work hard, kamu harus struggle, kadang bisa kadang enggak. Tapi Timotius tenang aja, kamu enggak sendirian, ada harapan, hope di dalam Tuhan yang hidup. Lewat apa? Caramu ngomong. Caramu ngomong masa sekarang sama masa lalu beda enggak? Cara ngetesnya gitu. Kalau dulu cara ngomongnya kasar sekali, nggak mau kalah. Sekarang lebih bisa mengendalikan diri. Dengerin dulu, walaupun di dalam mendidih di hati gitu ya. Tapi depannya cool. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah tinggal di hati kita, dipegangin tuh sama Roh Kudus tuh. Kalau enggak udah meletus balonnya. Soalnya gitu. Selain dari perkataan, sekarang sambil firman ini disampaikan kita koreksi ya. Sejauh mana ya? The way you live, bagaimana caramu hidup? Kalau dulu nyontek itu makanan sehari-hari,
copy paste pekerjaan setiap hari. Tapi setelah hidupmu dibebaskan dan dibereskan dari masa lalumu, masa sekarang aku mau kerjain. Sampai malam-malam gak apa-apa aku belajar. Yang penting aku gak nyontek, yang penting aku gak ngepek, yang penting aku gak copy paste. The way you live. Kalau dulu, wah aku sudah begini. Kalau sekarang tahan. Bagaimana caramu hidup? Jadilah teladan dalam example di mana love dalam kasihmu. Kalau ada orang yang mengecewakanmu, kamu masih bisa punya stok untuk mengampuni enggak? Kalau ada orang yang selalu membuat hatimu iritasi, kamu masih bisa berkata, ya aku mengampunimu. Masih bisa enggak? Kalau setiap hari kau tinggal dengan orang yang menjengkelkan, kau masih mau enggak? The way you love. Terus faith dalam kesetiaanmu. Baca Alkitab setia enggak? Berdoa setia enggak? Nyembah setia enggak? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik setia enggak? Atau tergantung mood mami? Atau kau lakukan dengan kesetiaan? Mau banyak orang, mau seorang diri, mau ditonton, pakai video, masuk di YouTube, atau enggak ada orang yang lihat, kau masih lakukan enggak? Saya ingat waktu retreat sinode terakhir kemarin, kita ada doa berantai, betul ya di kampus ya. Mami dapat jadwal yang pertama dulu, pimpin hadirat Tuhan dahsyat sekali. Daniel sama Ray main gitar awal-awal. Semua kalian gak tahu yang waktu itu masih ikut bareng sama Mami. Kita nyembah dahsyat sekali. Begitu sesi pertama itu langsung Mami. Masih Mami di situ, berarti 2 jam kan langsung nyambung. Yang lainnya memang keluar karena punya sesinya masing-masing. Tinggal kalau nggak salah 4 orang sama saya. Yang main gitar sudah nggak mereka lagi. Yang main gitar saya lupa, Kak Joy atau siapa main gitar. Saya nyembah, Roh Kudus bilang, tolong ya, aku nggak mau kamu kurangi powermu. Mau yang ikut doa nyembah 20 atau 30 orang. Mau yang ikut doa cuma 3 atau 5 orang. Aku mau powermu sama seperti kamu nyembah tadi. Karena kamu tidak sedang mengentertain manusia, tapi kamu sedang mengentertain surga dan Tuhan. Nangkep? Wah, pasti capek langsung powerful, suara nggak saya kurangi. Sujud, jongkok, berdiri, nari, semuanya saya lakukan. Supaya apa? Supaya saya tetap bisa teriak. Gitu loh Venida yang aku maksud. Ngerti? Powerful. Powerful itu kalau lakukan dari dalam, ada dorongan, ada hasrat, ada kerinduan dan itu keluar. Itu harus diterobos, kalau nggak diterobos nggak bisa. Harus dipaksa. Purity ini yang paling sulit. Masih nonton film porno? Handphone, kalau sekarang handphonenya dicek, dilihat, berani? Enggak sih Mami yang nggak mau ngecek. Kekudusan. Nggak ada, Mami, nggak ada orang yang bisa. Ada Roh Kudus nak. Roh Kudus akan menolongmu dan menolongmu. Kalau engkau bisa melakukan ini semua, kau sesungguhnya sedang menjaga hidupmu sendiri. Karena ayat selanjutnya itu yang harus kita lakukan di masa sekarang. Tidak hanya itu. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-11, KUC baca. Oke, lanjut. Ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang berkepunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Oke, stop. Until I get there, focus on reading the scriptures to the church. Gimana kita bisa jadi contoh dalam perkataan, dalam cara tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kekudusan kita. Caranya satu, yang pertama, baca Alkitabmu. Betul kan? Fokus. Di NLT dia bilang gini, focus on reading the scripture to the church. Fokus baca Alkitabmu. Karena kalau kau isi pikiranmu dengan baca Alkitab,
itu lama-lama pikiran-pikiran itu akan dibersihkan. Pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran porno itu akan dibersihkan. Seperti kata Glo tadi, baca Alkitab itu membersihkan. Yang kedua, encouraging the believers. Kalau bahasa Indonesianya apa Kak? Membangun. Dan yang ketiga, mengajar. Dan tahukah kalian guys, 1, 2, 3, ini yang namanya pemuritan. Dan kalau kamu mau tahu, inti dari khotbah Kak Tirsa kemarin, pemuritan. Mami Amning bilang ini gereja Oikos yang di sini sekarang ini, khusus pemimpin. Berarti engkau dan aku ini pemimpin. Pemimpin untuk apa? Pemimpin untuk memuridkan. Caranya gimana? Seorang pemimpin harus baca Alkitab. Kalau kau nggak baca Alkitab, kau nggak punya kekuatan untuk hidupmu jadi berkat dalam ini. Lalu kau harus membangun satu dengan yang lain. Lalu kau harus mengajar kebenaran firman. Harusnya itu ya, harusnya. Glo, Feby, Glad, fokusmu sama UKSW bagian hukum. VV harus mulai cari orang untuk dimuridkan satu saja setidaknya di psikologi. Nathan, harusnya ada orang lain lagi dari ekonomi yang kau muridkan. Harusnya kau cowok-cowok angkatanmu, kau yang memuridkan angkatanmu cowok-cowok. Kau, Grace, Eca, Venida, kau yang harus memuridkan angkatanmu yang cewek-cewek. Hani, Sani, memuridkan angkatanmu yang cewek-cewek. Kak Oscar memuridkan Asrama Putra. Kak Oce memuridkan Asrama Putri. Harusnya itu yang kita lakukan. Harusnya Angel itu mulai cari teman yang bisa Angel ajak untuk sharing, cerita tentang pengalaman dengan Tuhan. Pak Trio punya tukang-tukang, itu bisa dimuridkan. Bu Cindy punya koleganya yang mungkin ada grup sendiri, saya nggak tahu itu tempat di mana kita semua sedang memuridkan. Karena kita semua adalah pemimpin, kata Ibu Aneng. Dan kata Kak Tirza, saya cuma dapat satu kata untuk tempat ini Pak, pemuritan. Padahal Pak Tirza sudah pulang ke Kalimantan, baru Mami Aning datang. Betul? Kak Tirza ini posisi sudah di Kalimantan. Bu Aning datang setelah Kak Tirza. Mereka nggak ketemuan. Kok bisa pas? Ya Tuhan yang mau. Pemimpin itu kerjaannya nggak kumpul-kumpul. Pemimpin itu kerjanya kumpul cuma 3 jam di tempat ini. Pulang, kau cari temanmu di kos-kosan. Kau cari temanmu di asrama. Muridkan. Karena pemimpin levelnya di situ caranya. Baca Alkitab, standarnya kebenaran firman. Membangun, saling menguatkan. Kalau ini terjadi, riding the wave of unending revival pasti terjadi. Gak usah sibuk ngurusin perpuluhan itu 10%, apa 20, perpuluhan masih iya atau enggak. Enggak penting. Kamu mikirin itu terus, sebanyak orang semakin banyak jatuh ke dalam lembah penentuan. Mati sia-sia. Gak ada artinya kamu ribut masalah doktrin, sedangkan hati Tuhan menantikan lawatan buat Indonesia. Tuhan cari orang-orang yang mau menginginkan lawatan lebih dari sekedar debat doktrin. Paulus itu sampai ngomong sama Timotius, keren sekali. Karena ini saat teduh saya. 1 Timotius 6 ayat 20. 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ayat 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman.
sedang viral-viral sekarang ini. Berapa banyak dari kamu yang ketika nonton itu imanmu juga goyah? Kok Pak Pendeta itu bilang itu juga akan masuk surga ya Mimi? Padahal bukan percaya Yesus. Kamu gitu aja udah bingung. Gimana? Kemarin papimu gini loh, fokus dengan apa yang ada di depanmu. Ingini, kerjakan dan lakukan. Jangkau jiwa, jangkau jiwa, jangkau jiwa. Muridkan, 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 muridkan. Dan kamu akan lihat gelombang itu sedang berjalan dalam hidupmu. Dan kemanapun kamu berada, kamu akan menyapu satu tempat itu dalam kegerakan dan lawatan. Kak Debbie harusnya lebih banyak lagi. Gak cuma mereka-mereka aja. Kau harus berdoa minta orang-orang yang lain lagi yang kau muridkan. Ngerti? Pemimpin itu gak cuma jabatan organisasi. Salah besar kalau pemimpin jabatan organisasi. Karena saya bertemu dengan banyak orang muda yang gak punya jabatan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia ngomong, teman-temannya dengerin dia. Bahaya itu malah kalau pemimpin yang kayak gitu. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang kayak gitu, yang mau dipakai. Jelas ya. Jadi beberapa minggu yang lalu, apa yang Pak Kefas sampaikan tentang tempat ini dan tentang masa lalu tempat ini atau masa lalumu atau apapun itu. Maksudnya adalah jangan takut, tapi Tuhan mau kita bereskan. Karena kenapa? Orang yang hidup dalam masa lalunya, dia gak akan menganggap bahwa janji Tuhan ini sesuatu yang excited. Tapi kalau kau mau masuk ke sana, kau harus lewati proses masa sekarang ini. Mau nggak engkau dan aku di training for guidelines? Nggak cuma training fisik nge-gym, bukan. Lebih dari itu. Kesalehanmu, kekudusanmu dituntut lebih lagi. Saya suka loh beberapa waktu yang lalu itu. Ada di antara salah satu temanmu nitipin handphonenya ke mami. Karena dia tahu dia jatuh terus lewat handphonenya. Titipin ke mami. Beberapa waktu sempet hampir mungkin 3 minggu dia titipkan handphonenya. Sampai kamu ngerasa kamu sudah bisa ya nak. Enggak apa-apa, enggak perlu dititipkan handphone. Ada masih sampai sekarang salah satu anak saya. Kebetulan bukan angkatanmu semester 2. Dan enggak ada baca Alkitab bersama. Tapi selalu setiap hari dia kirimkan remanya sama saya. Sih? Jangan dikira bahwa engkau yang paling holy-holy di antara yang lain. Ada orang-orang di luar sana yang mau dimuridkan. Kamu mau bener, mami mau muridin kamu. Baca Alkitab tiap hari ya. Remamu dapat apa? Kirim ke mami. Jadilah contoh dalam perkataanmu, dalam cara hidupmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kekudusanmu. Bisa dengan sendirinya? Enggak. Makanya kita perlu baca Alkitab. Makanya kita perlu membangun satu dengan yang lain, mengajar. Terakhir, ayat yang ke-14 yang tidak kalah pentingnya, 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Do not neglect the spiritual gift you receive through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Saya suka sekali. Gak ada yang salah, memang oikos ini alkitabiah banget. Yang terakhir, karena ini semuanya saling membangun contoh hidup. Ini kita sedang bicara tentang kasih. Tapi ayat yang ke-14 dia bicara tentang kuasa. Jangan lupa pergunakan spiritual gift. Kalau di ayat di NLT-nya bilang spiritual gift. Spiritual gift. Jadi orang Kristen jangan mau ditipu sama iblis. Doling-doling, teriak-teriak, gak ada gunanya, nyembah, nengkeng-nengkeng setan ini. Percaya nggak percaya? Kamu nggak yakin kalau roh setan itu nggak ada? Sana pergi ke pedalaman di Sumba. Nanti kan kamu ketemu apa namanya? Swangi.
Sana pergi ke Kalimantan, nanti kan kamu ketemu Kuyang ya namanya. Gak usah jauh-jauh. Ayo, siapa yang waktu GT aja manifestasimu kenceng kok, ya enggak? Gitu kok kamu bilang. Kata dosen itu gak usah bahasa roh. Bodoh! Jangan mau dibodohin. Mungkin karena mereka mainnya sama Roh Kudus kurang jauh. Lah kita udah diajak main sama Roh Kudus jauh banget. Percaya bahwa yang tidak kelihatan itu ada. Setan itu ada. Lah kalau setan ada, kenapa kamu nggak mau percaya kalau malaikat ada? Kenapa kamu nggak mau percaya kalau Roh Kudus ada? Lah kamu mau ngelawan setan pakai apa? Pakai doktrin. Setan nggak bisa dilawan pakai doktrin. Kalau doktrin itu bisa membuat setan kalah, Tuhan nggak perlu mati di atas kayu salib. Kalau doktrin bisa membuatmu menang memerangi roh-roh jahat itu, nggak ada tuh gereja pecah-pecah karena doktrin. Ngerti guys? Kau dan aku perlu berjalan dalam spiritual gift, dalam karunia, nubuat, penglihatan, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, kesembuhan, mujizat kesembuhan, pelepasan. Harus berjalan di situ kita. Karena oikos, ini semuanya tentang oikos nih. Tulisannya Papi gimana sih? Oikos itu hosting the presence, youth church, intimacy, impartation, love and power, discipleship. Semuanya ada di sini yang tadi saya jelaskan. Kalau engkau nggak percaya roh, kau nggak percaya Roh Kudus, kau nggak percaya bahasa roh, kau nggak mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, jangan datang lagi besok minggu di tempat ini. Karena ini gereja yang mau dipimpin dan hidup bersama dengan Roh Kudus. Firman jadi dasar kami. Orang boleh nggak percaya nabur ini. Bukan garamnya yang ditabur. Saya kalau nggak disuruh ya saya nggak mau ngapain nabur garam. Lengket semua, makanya kemana aku minta tisu ngelap sandalku. Rempong. Tapi karena Roh Kudus bilang tabur garam. Apa Roh Kudus? Artinya ada kesuburan di tempat ini. Ada kesuburan. Kasih minyak. Kenapa Roh Kudus? Itu tepok-tepoknya masih ada bekasnya. Dikuduskan, didedikasikan. Baca baik-baik firman. Kasih darah anak domba, perjamuan. Kenapa Tuhan? Supaya diluputkan dari malaikat maut. Seperti bangsa Israel waktu Tuhan mau ngelepasin Israel dari Mesir. Hai orang-orang muda, ini gereja orang muda. Ibu Aning bilang sama Pak Trio, sama Bu Cindy, sama saya, sama Pak Rodi, walaupun ini gereja orang muda, kita tetap harus punya jiwa muda. Bu Aning bilang gitu kemarin. Ini memang youth church. Oleh karena itu ayatnya juga Timotius. Jadilah teladan orang muda. Teladan. Sekarang orang muda maunya serampangan. Semaunya sendiri. Tapi kalau lagu-lagu terakhir sebelum firman tadi adalah lagu penyerahan, pengorbanan, menyenangkan hati Tuhan. Anda adalah orang-orang muda yang luar biasa. Yang sudah Tuhan incar sejak sebelum dunia diciptakan. Dengarkan baik-baik. Gereja ini sedang membangun sebuah lawatan yang tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan datang kedua kalinya. Gereja ini, orang-orangnya di dalamnya adalah semuanya pemimpin. Wilson pemimpin, Ray pemimpin, Yehuda pemimpin, Yosua pemimpin, Femas pemimpin, Nathanael pemimpin. Kita semua yang di sini, Angel pun pemimpin. Semua kita yang di sini pemimpin. Tolong, jadilah seperti seorang pemimpin. Dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kekudusan. Kita nggak bisa kerjakan sendiri. Kita perlu firman yang terus kita baca setiap hari. Kita perlu saling menguatkan. Kita perlu terus saling mengajar. Kalau seperti ini tiap minggu kita diomongin gini, pasti hati kita terbakar kan. Kebangetan kalau kayak sudah ngotot-ngotot ngomong kayak gini. Besok kamu kuliah ya cuma tetap kuliah aja. Di kamar ya cuma bubuk-bubuk manis. Nggak bergerilya pergi ke kamar temannya sebelahnya. Di kos pergi ke kamar kosmu sebelahnya. Cerita tentang Tuhan, pengalamanmu dengan Tuhan. Harusnya seperti itu. Bukan bersantai-santai. Waktunya tidak panjang lagi. Dia akan datang. Kalau dia datang, kamu kasih hadiah apa?
uang banyak. Sorry guys, di surga jalannya emas. Uangmu nggak berharga. Pintu gerbangnya mutiara gede banget. Nggak berarti. Nggak berarti. Semua kekayaan orang-orang kaya miliarder di dunia, triliuner di dunia nggak ada artinya kalau ketemu Tuhan minder. Semua orang akan minder begitu ketemu Tuhan di surga. Mau ngasih apa? Jalannya emas, mau ngasih apa? Malaikat nyembah dia kok, mau ngasih apa? Jiwa guys, jiwa. Itu kesenangannya tuh. Mari jangkau jiwa, menangkan banyak jiwa. Amin. Amin. Mari kita datang sama